Kali ini mau cerita, ya ada orang yang cewek ya maksudnya ini dijanjiin menikah. Setelah menikah tuh ya nyaman beberapa waktu, terus ditinggal sama cowoknya. Kita ambil ini sebagai pengalaman ya. Jadi ceritanya sebut aja dia Mawar. Mawar ini dia berumur sekitar 25 tahun, bekerja sebagai sales showroom mobil. Perawakannya cantik, tinggi. Pokoknya setiap cowok-cowok yang ngeliat dia pasti banyak yang suka, pasti banyak yang menarik. Tapi sayangnya banyak dari yang melihat dia itu cuma melihat fisik, alias cuma melihat karena nafsu aja, pengen mencicipi. Sorry kalau bilangnya agak vulgar ya, tapi ya itu adanya. Mereka itu mendekati cuma karena pengen kenal, ngajak tidur, dan bye. Tapi Mawar ini pinternya karena dia lulusan sekolah SMA, jadi masih sedikit pakai otaknya buat berpikir, dan dia sadar kalau cowok-cowok yang lihat dan mencoba mendekati dia itu cuma karena pengen nafsu aja, pengen seneng-seneng aja, pengen cuma fun aja. Dia tetap fokus bekerja, dia banyak mengikuti event di mall-mall ataupun di event besar, pameran-pameran kayak gitu. Karena emang penampilannya juga cukup menunjang dan juga cukup menarik, dan cara ngomong dia, cara ngobrol dia, cara dia meng-approach calon klien juga sangat-sangat bagus. Bisa dibilang di atas rata-rata. Nah, Mawar ini sering kan, kebetulan dia bekerja di sebagai sales showroom mobil ini sekitar kurang lebih 5 tahun. Jadi dia lulus SMA, dia langsung bekerja di sales ini. Meskipun seperti berkejaran dengan napas untuk mencukupi hidupnya, tapi dia masih bisa untuk mengirim uang ke keluarganya di kampung sana untuk membantu kedua orang tuanya dan juga membantu adik-adiknya di kampung biaya hidup. Sedangkan dia di sini sewa di kos-kosan yang cukup proper untuk dia tinggal, nyaman versi dia. Banyak cowok-cowok yang mendekatinya, menawarkan, mengiming-imingi dia untuk tinggal bersamanya, entah di kosan yang lebih bagus, di apartemen, di rumah. Tapi si Mawar ini tahu, karena di balik motif yang nawar-nawarin itu, cowok-cowok itu ya kembali lagi, mereka punya motif yang langsung maupun tidak langsung pengen menjadikan dia pacar, yang ujungnya tuh sebenarnya lebih banyak negatifnya. Pengen cuma just for fun sekali, 2 kali, gratisan gitu. Cowok-cowok mau kondo ini modal gratis, pengen dapet yang enak. Nah, di tahun ke 2 ini, 2 mau masuk ketiga, di umurnya sekitar 27, 28, ketika dia ikut pameran besar untuk menawarkan mobil brand showroomnya. Seperti biasa, dia akan meng-approach untuk memanggil atau menawarkan dan membagikan brosur-brosur di tempat pameran itu, yang mana dia berpikir ini calon pembeli, customernya itu berpeluang untuk beli mobilnya. Apalagi kalau ada calon pembeli customer yang mencoba melirik atau sekali 2 kali juga
kayak duduk di dalam mobilnya ngerasain feel-nya kayak gimana. Dia yang membantu mengarahkan, membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan calon pembeli mobil dari brand yang dia jual. Nah, bertemulah dia dengan seorang pria. Ya, kurang lebih bedanya dengan dia sekitar 4 atau 5 tahun. Cukup menarik, sangat karismatik, terlihat sepintas dari luar memang gak ada celah buat diomongin jelek cowok ini. Ya, nah kebetulan cowok ini ingin membeli mobil yang ditawarkan oleh si Mawar ini. Singkat waktu, karena yang meng-approach pertama ini si Mawar, jadilah si calon pembeli ini ngedeal DP untuk membeli mobil tersebut. Nah, kan si Mawar ini yang mengurus dari A sampai Z, sampai pengurusan surat-surat, sampai mobil ini jadi dan siap dikirimkan kepada nasabahnya tersebut. Nah, selama ini dia chatting-chattingan, butuh waktu lah sekitar sebulan kurang lebih untuk mengurus surat-surat sampai benar-benar jadi, dan surat ini, mobil ini juga siap diserah terimakan. Kebetulan Mawar yang juga, karena dia sebagai sales yang mengantarkan ke rumah si calon klien ini, dan diterima dengan baik, di test drive lagi, sampai akhirnya selesai lah proses pembelian ini. Dari sini awal mula kisah mereka berdua untuk lebih deep, lebih dalam kenal. Mereka sering chattingan dan sering juga ngobrol, sampai pada satu ketika si cowok ini mengajak dia untuk makan atau dating lah. Ya, namanya Mawar sebagai cewek yang single, dan dia juga melihat ketulusan dari si cowok ini, dia datang lah ya, datang, dan juga datang dalam artian si cowok ini jemput ke kosannya, ngajak makan sekali, 2 kali, 3 kali. Mereka berdua merasa saling satu sama lain menyambung dari obrolan dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang agak ada benteng, yaitu beda keyakinan gitu. Nah, si cowoknya ini ternyata adalah duda cerai mati. Nah, karena saking effortnya si cowok ini ngedeketin si Mawar dideketin si cowok ini, dan si cowok ini menunjukkan dan mengutarakan niat baiknya untuk melamar si Mawar. Tapi karena tadi, yaitu benteng tingginya adalah beda keyakinan, si cowok ini sampai mau untuk pindah agama. Dan si Mawar yang gadis desa merantau ke Jakarta bertahun-tahun, ketemu cowok yang serius, ya bagaikan gayung bersambut. Dia pun mengiyakan, tapi dengan satu syarat, si cowoknya ini harus pindah agama. Dan si cowoknya, ya oke, gue akan pindah agama buat menikahi lu, gue karena sayang sama lu, serius. Dan seperti itulah kurang lebihnya. Dan si Mawar ini mengutarakan ke orang tuanya, tapi orang tuanya bilang kayak sebaiknya jangan dipikirkan lagi kayak gimana, ditanya ulang, takutnya kamu salah langkah. Tapi si Mawar ini tetap lengket, ngeyel, karena dibutakan cinta, bucin. Nah, akhirnya mereka menikah, hidup bahagia. Tapi masalahnya menikahnya ini secara menikah siri, bukan menikah secara agama resmi. Di dalam pernikahan siri mereka ini, mereka punya anak, cewek cakep seperti dia, dan juga seperti suaminya yang cakep dan ganteng ini. Ketika masuk pernikahan sekitar 5 tahun dari usia menikah, mereka berjalan dengan baik, setiap bulannya serba cukup, tinggal di apartemen yang baik, suaminya pun bertanggung jawab. Tiba-tiba banget nih si cowoknya menghilang. Dia carilah
ke keluarga si cowoknya, dari teman-teman si cowoknya, tiba-tiba dia dapat kabar kalau cowoknya ini menikah dengan cewek lain secara agamanya yang lalu. Nah, itulah hancurlah hatinya, down lah pikirannya. Ternyata si cowok ini udah gak bisa dikontak, langsung hilang. Yang mana juga bulanannya berhenti, semua fasilitas juga berhenti. Dia kan kelimpungan, kebingungan dong, dia mencari kejelasan ini gimana dan bagaimana. Tapi ya ibarat udah malang, tertimpa tangga pula. Si cowok ini benar-benar gak bisa dihubungi, keluarganya juga tidak bisa memberikan apa-apa, berusaha menghubungi, gak tahu diumpetin atau kayak gimana keluarganya. Akhirnya si Mawar ini kan bingung kan, dia menanyakan statusnya kayak gimana. Akhir singkat cerita si Mawar ini ya ditinggalkan, diceraikan begitu aja tanpa ada rasa tanggung jawab secara moral maupun finansial ya. Dan si Mawar ini kan kelimpungan, akhirnya dia berusaha lagi untuk bangkit. Untuk bangkit, gimana bisa membiayai hidupnya dia sendiri dan juga anaknya. Meskipun anaknya itu tadinya mau diambil sama keluarga cowoknya, tapi dia tetap berpikir anaknya harus sama tetap dia. Kayak gitu karena dia ibu kandungnya tahu mana yang lebih baik. Ya, pilihannya sangat susah waktu itu. Akhirnya dia berjuang kembali untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Dia memulai kembali semua dari nol. Anak yang tadinya sekolahnya dengan fasilitas internasional harus disekolahkan di sekolah yang biasa, sangat-sangat biasa, yang dia biasa hidup tinggal di apartemen dan lingkungan mewah. Sekarang dia pun harus kembali tinggal di kosan yang sangat murah untuk dia dan anak ceweknya ini. Hidupnya benar-benar kayak 180 derajat berubah. Nah, poin yang di sini yang pengen diceritain, yang bisa kita ambil pengalaman buat kita-kita, terutama kalian cewek-cewek, ya jangan terlalu bucin-bucin. Bucin juga harus ada batasnya. Karena biar kayak gimana, gue sebagai cowok, gue pengen ngasih tahu kalian kalau cewek itu tetap sebagai pihak yang lemah. Tidak ada posisi tawar, dan pada akhirnya, ya selalu yang dirugikan adalah kalian, pihak cewek. Jadi kalian tuh ketika mengenal cowok harus kenal keluarganya, bibit bobotnya. Gue gak menganjurkan kalian untuk misalnya tinggal bersama, meskipun menurut gue pribadi ya, tinggal bersama itu bisa saling mengenal satu sama lain karakter. Dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, kayak gimana ketika dia menghadapi masalah, dia emosi atau enggak, kayak gitu kita bisa menilai. Dan juga mengenal keluarganya, ke niat baik dia. Dan dinikahi itu harus yang benar-benar dalam hal kayak jangan siri jahe kunyit lah ya, tapi harus sah secara negara dan diketahui kedua orang tua ataupun keluarga kedua belah pihak, yang mana sedikit banyak untuk melindungi kalian cewek-cewek kayak gitu. Kalau kayak gini kan kasihan. Dan juga satu yang menurut gua ya, kalian cewek-cewek ketika menikah pun harus tetap bekerja. Kenapa? Ketika bekerja kalian otaknya berpikir dan kalian tetap akan lebih fresh, segar. Karena ketika udah berumah tangga cuma ngurus rumah dan anak, kalian akan sedikit banyak ke distract untuk hal itu doang, jadi makin kusem dan lain-lain. Tapi kalau bekerja kalian punya penghasilan sendiri, amit-amit kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Mawar ini kasusnya, ya kalian punya sedikit finansial untuk mandiri, mampu membiayai diri kalian sendiri dan anak kalian lah minimal. Kayak gitu. Ini pesan yang bisa diambil oleh kita semua, terutama kalian cewek-cewek, supaya harus hati-hati dan berpikir. Selain berpikir juga harus berdoa supaya dapat yang lebih baik. Jangan seperti Mawar ini ya. Mari kita ambil kesimpulan yang baik, pengalaman yang baik, karena pengalaman orang adalah guru terbaik untuk kita.
Yang akhir kata, gue berdoa semoga kalian mendapatkan, yang masih single-single terutama, mendapatkan jodoh yang baik, bertanggung jawab dan membuat bahagia dunia akhirat. Dan yang udah rumah tangga pun begitu, menjadi rumah tangga yang baik apa adanya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu di cerita lainnya.